Halo sahabat satwa liar, pernahkah Anda mempunyai kucing tak berekor? Berikut penjelasannya, sebelumnya jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe Markismat, mari kita simak. Penampilan ekor kucing yang melengkung dengan bulu yang lembut seringkali menyenangkan para pecinta kucing. Menariknya, tidak semua Anabul memiliki ekor yang panjang, ada pula yang sangat pendek karena susunan genetik dari 5 ras berikut ini. Berasal dari Isle of Man, kucing ini konon tiba di pulau tersebut setelah mengalami kecelakaan kapal. Sayangnya, populasinya terus berkurang, karena mutasi genetik menyebabkan gangguan pada sistem saraf sejak lahir. Sebagian besar Trahman tidak memiliki ekor, tetapi memiliki ciri fisik seperti pipi bengkak, mata bulat besar, telinga kecil, badan kekar, dan bulu ganda yang lembut. Tergolong kucing yang kalem, ramah, dan cerdas, Anabul jenis ini juga dikenal sebagai pemburu yang lincah. Jenis kucing tak berekor ini mencapai benua Asia 1000 tahun yang lalu. Berbeda dengan kucing Mang, kucing Japanese Bobtail memiliki ekor pendek yang ujungnya membulat, seperti pom-pom. Selain perawakannya yang imut, kucing ini memiliki nada yang berbeda saat mengeong dan nafsu makan yang cukup. Ras ini muncul di Arizona, Amerika Serikat pada akhir 1960-an karena mutasi genetik. Meskipun secara fisik mirip, Bobtail Amerika tidak terkait secara genetik dengan Bobtail Jepang. Sama-sama memiliki tubuh yang cukup besar dan bertenaga, Anabul tipe ini suka bermain, energik, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga travel friendly. Ras ini didatangkan dari Asia Tenggara, khususnya kucing Siam, dan kemudian dikembangkan di Rusia. Dengan ekor yang disikat atau ujung bulat yang sangat pendek, Mekong Bobtail memiliki warna yang sama dengan Siam. Perbedaannya adalah kucing ini lebih tenang, memiliki sifat penyayang dan cerdas serta dapat mempelajari banyak trik sederhana. Berasal dari pegunungan Cascade Washington pada akhir 1960-an, jenis kucing ini dipercaya oleh beberapa ahli sebagai persilangan antara kucing hutan, kucing domestik, dengan ekor yang pendek dan lebat. Kucing besar ini berkembang cukup lambat, tidak mencapai kedewasaan penuh hingga berusia 4 tahun. Ras ini senang tinggal di dalam ruangan dan tergolong tenang, mudah bergaul, patuh, dan cerdas. Meski tanpa ekor, ras kucing ini terlihat lucu, apalagi saat sedang lincah. Agar tetap sehat, makanan yang Anda sajikan tidak boleh sembarangan, pilih yang dibuat dengan bahan alami dan tanpa bahan sintetis, seperti muesa yang kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan Anabul. Makanan kucing ini tidak hanya kaya nutrisi seimbang, tapi juga bersertifikat halal dari Islamic Central Committee of Thailand. Ia bisa memegang makanan dengan lebih leluasa bahkan saat mengelus kucing kesayangannya dan membersihkan feeder. Sahabat satwa liar, pasti pernah tertarik dengan kucing berekor pendek dan berekor panjang. Begitu pula dengan spesies kucing terbesar yaitu harimau. Kucing merupakan salah satu hewan yang memiliki ekor yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Namun tidak semua kucing memiliki ukuran ekor yang sama, ada kucing berekor pendek dan ada kucing berekor panjang. Berdasarkan penelitian, ternyata jawabannya bermuara pada faktor genetik dan keturunan. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan bahwa perbedaan antara ekor pendek dan panjang pada kucing disebabkan oleh susunan genetik yang berbeda pada setiap kucing. Misalnya induk kucing berekor pendek, maka anaknya juga bisa berekor pendek. Namun, jika induk kucing atau kucing jantan tidak memiliki ekor yang panjang tetapi keturunannya memang memiliki ekor yang panjang, kemungkinan besar karena genetik dari induk kucing tersebut. Ekor kucing adalah bagian dari tubuhnya, seperti bentuk matanya, warna bulunya, dan lain-lain sehingga terlihat berbeda. Jadi jika ada kucing berekor pendek atau berekor panjang, tidak perlu khawatir karena fenomena tersebut merupakan bagian dari warisan genetik. Lalu apakah ada spesies kucing yang berekor pendek? Jawabannya tentu saja, iya, di mana salah satunya adalah ras Mang. Kucing Mang adalah jenis kucing domestik yang berasal dari Isle of Man dengan mutasi ekor yang diperpendek secara alami. Sekarang setelah Anda mengetahui alasan mengapa beberapa kucing memiliki ekor pendek, Anda jelas perlu memahami fakta apa yang tersembunyi di dalam ekor kucing. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang ekor kucing yang harus Anda ketahui. Ekor kucing sering mengatakan itu semua.
Salah satunya akan mengibaskan ekornya saat Anda pulang kerja untuk menyambut Anda. Selain itu, ekor kucing juga bisa mengungkapkan perasaannya, membuatnya mudah dimengerti. Jadi jika Anda memiliki kucing dengan ekor pendek, pertama yang harus diketahui adalah bahwa ekor kucing memberikan keseimbangan saat berjalan di permukaan yang sempit, seperti sandaran kursi atau tiang pagar. Ekor kucing juga dapat membantunya berjalan dan berdiri ketika ia tersesat untuk bermain dengan mainan favoritnya atau berburu mangsa. Kebanyakan kucing berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Karena itu, ekor kucing merupakan bagian yang sangat penting dari alat komunikasi kucing. Jika Anda mengetahui bahasa ekor, Anda dapat memahami perasaan hewan yang menggemaskan ini secara sekilas. Kucing yang sedang marah biasanya akan mengibas-ngibaskan ujung ekornya, namun jika mengibas-ngibaskan ekornya maju mundur, sebaiknya Anda menjauh karena ia akan memperlihatkan cakarnya. Hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah kucing yang ekornya diamputasi karena cedera masih dapat menjalani kehidupan normal. Dia dapat menyeimbangkan hidupnya dengan mudah meskipun dia tidak memiliki ekor. Sebagai hewan peliharaan yang menggemaskan, pemilik kucing seringkali ingin menyentuh bagian tubuh kucingnya, termasuk ekor kucing. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa bahaya menanti kita. Memegang ekor kucing dengan tidak tepat berbahaya bagi hewan peliharaan. Karena ekor kucing memiliki sensor yang sangat sensitif, meskipun terlihat lucu dan suka bergerak naik turun saat berlari. Jika salah menarik ekor, maka ekor yang ditarik dapat putus dan ekor yang merapat harus segera diamputasi. Dr. Aji Winarso, dokter hewan sekaligus pengajar Universitas Nusa Cendana Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjelaskan bahwa ekor kucing merupakan bagian tubuh padat yang bisa merasakan sakit. Jadi kalau ditarik kuat-kuat ekornya, apalagi sampai putus, jelas kucing itu kesakitan. Pelanggaran kesejahteraan hewan. Aji menuturkan, tulang ekor kucing sejajar dengan tulang belakang kucing, yang berfungsi sebagai penyeimbang saat berjalan. Meskipun tidak ada saraf tulang belakang, ekornya mengandung banyak saraf yang digunakan untuk mengatur bagian belakang tubuh. Penarikan ekor juga dapat memengaruhi sakrum atau tulang segitiga di belakang panggul. Hal ini menurutnya sangat berbahaya bagi kucing. Dapat menyebabkan gangguan saraf yang mengatur buang air kecil dan buang air besar. Menurut dokter hewan, operasi amputasi atau memotong ekor kucing tidak diperbolehkan karena alasan non-medis. Penyebab amputasi ekor kucing dapat terjadi karena alasan estetika atau atas permintaan pemilik tanpa ada indikasi medis. Jika kucing Anda mengalami kecelakaan ini, Anda perlu memastikan apakah ekor kucing tersebut putus atau tidak. Pertama-tama perhatikan perilaku kucing. Perubahan perilaku kucing bisa menjadi salah satu ciri yang mungkin Anda perhatikan saat mengalami cedera ekor. Kucing mungkin mulai menarik atau menahan ekornya sepanjang waktu tanpa alasan untuk buang air kecil atau diare. Kucing mulai pincang atau kehilangan koordinasi pada kaki belakangnya. Kencing encer dan diare bukan tanda ekor patah. Jika cedera ekor cukup parah hingga menimbulkan gejala ini, kucing akan menarik ekornya. Kedua, periksa ekornya dari kerusakan. Rasakan tekstur di sepanjang ekor. Gejala ekor yang terluka atau patah meliputi area yang sakit, bengkak, atau bengkok. Jika Anda melihat kemerahan, nyeri tekan, dan bengkak berisi air, ekor kucing Anda mungkin mengalami abses atau nanah. Ketika bagian dari tulang ekor terbuka atau kulit pada ekor telah terkelupas dan tulangnya terbuka, itu disebut cedera. Jika Anda melihat ekor bengkok yang keras tetapi tidak menyakitkan, kucing Anda mungkin lahir dengan ekor bengkok atau bisa juga dari luka yang sembuh. Jangan pernah menarik atau mematahkan ekor karena ekor kucing memiliki tendon yang kuat dan pembuluh darah yang halus. Menarik paha belakang akan mengganggu fungsi ekor, kaki belakang, kandung kemih, dan usus kucing Anda. Anda juga bisa menyebabkan pendarahan pembuluh arteri yang sulit dikontrol dan bisa membahayakan nyawa kucing. Ketiga, bawalah kucing ke dokter hewan jika Anda mencurigai adanya cedera pada ekor. Dokter hewan bisa memeriksa cedera tersebut tanpa memperparah keadaan ekor si kucing. Amputasi sebagian atau seluruhnya mungkin dilakukan pada ekor kucing jika kucing mengalami cedera degloving, luka dalam, atau ekornya nyaris putus. Dokter hewan juga bisa meresepkan antibiotik untuk mencegah infeksi yang kemungkinan besar bisa terjadi pada luka yang terbuka. Bahkan jika tidak ada luka luar, dokter hewan Anda dapat memeriksa kucing Anda untuk cedera lainnya. Dia mungkin dapat menemukan lesi neurologis jika ekor kucing itu ditarik dalam suatu kecelakaan.
Itulah sedikit informasi yang bisa satwa liar bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai, jangan lupa di-subscribe dan nantikan video selanjutnya seputar hewan dan peliharaan. Sampai jumpa.